Saudara-saudari yang terkasih, puji bisa pada sore hari ini yang pertama dipersembahkan untuk mengucap syukur atas berkat rumah baru dari Pak Vinicius. Semoga menjadi rumah yang nyaman dan damai bagi keluarga dan siapapun yang datang ke rumah ini. Yang kedua, syukur atas kendaraan baru, semoga menjadi sarana untuk sekolah dan bekerja serta menjadi sarana pelayanan untuk mendapat perlindungan dan berkat dari Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dalam perjalanan dan juga pelayanan. Dan yang ketiga, mohon keselamatan abadi bagi jiwa orang tua Bapak Fransiskus Xavierus Wahyudi dan Ibu Agnes Siam. Semoga boleh berbahagia di surga bersama Bapak dan juga para kudus, serta menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua yang masih bersiaran di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Saudara sekalian, hari ini hari Rabu, sesudah penampakan Tuhan, kita diundang untuk berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi. Mohon rahmat agar kita semua semakin bisa menerima Kristus yang adalah sumber cahaya ilahi yang telah menerangi para bangsa, sehingga Kristus juga dapat menerangi seluruh jalan hidup kita. Dan dengan menerima terang dari Allah sendiri, kita semua juga bisa menjadi terang bagi sesama kita. Mengawali Ekaristi sore hari ini, mari kita sadari segala dosa dan kekurangan kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampun serta belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Engkau Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, Engkau telah menerangi para bangsa, maka terangilah jalan hidup kami, sebagaimana Engkau telah menerangi jalan hidup umat terpilih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita,
haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Menyembah Engkau ya Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Aku ini, jangan takut. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih berada dalam suasana Natal, masa Natal, dan minggu kemarin kita merayakan Hari Raya apa? Hari Raya Epifani, penampakan Tuhan. Ada istilah lain yang disebut Teofani, itu juga penampakan Allah, tetapi dia melalui simbol-simbol tertentu. Pada waktu Musa naik ke sebuah gunung, dia melihat semak belukar, dan pada waktu itu suara Allah berkata kepadanya, "Aku adalah Aku." Allah memperkenalkan diri kepada Musa melalui Teofani, ya, penampakan melalui unsur simbol itu, yakni semak belukar yang terbakar. Kemudian Nabi Elia juga menyaksikan Allah hadir melalui angin sepoi-sepoi. Nah, dalam Epifani kita merayakan Tuhan yang hadir secara langsung, secara nyata, ya, sehingga kemudian disebut sebagai penampakan Tuhan kepada segala bangsa yang diwakili oleh 3 Majus atau 3 sarjana dari timur. Siapa yang tahu namanya? Melchior, Baltasar, dan Gaspar. Ya. Tidak ada yang dari Indonesia, apalagi dari Jatimulyo, tapi dia sudah mewakili bahwa yang melihat langsung Tuhan yang hadir menampakkan diri adalah para bangsa. Maka judulnya kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan kepada segala bangsa. Nah, bacaan pertama tadi Santo Yohanes menggambarkan tentang Allah yang adalah kasih. Memang dikatakan bahwa tidak ada satupun orang yang pernah melihat Allah. Tetapi jika orang saling mengasihi, sebetulnya ia hidup dalam Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Maka kemudian ketika orang bisa saling mengasihi, dia membawa sifat ilahi sendiri adalah kasih. Namun kasih bisa disalah mengerti atau disalah tafsirkan ketika misalnya kasih itu menjadi sesuatu yang hanya untuk kepentingan egoisme, kepentingan diri. Karena kasih itu tidak bersifat egois.
Kasih selalu bersifat altruis, artinya bagi yang dikasihi, bagi yang lain. Nah, semuanya kemudian menjadi sangat nyata, sangat konkret, sangat kelihatan ketika sang kasih sendiri memperlihatkan dan menampakkan diri kepada manusia dalam diri sang juru selamat yang adalah Allah sendiri. Kita terima sebagai Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Ketika kita berjumpa dengan Allah yang menjadi manusia, kita punya gambaran atau contoh atau teladan yang nyata, yang konkret, yang jelas bagaimana kita harus saling mengasihi. Dan itu kemudian menjadi apa yang disebut sebagai hukum yang harus kita laksanakan, karena pada akhirnya tidak bisa lain bahwa seluruh perjalanan hidup kita adalah untuk melaksanakan hukum kasih Allah. Sehingga ketika misalnya juga kita berdosa, kita disebut melanggar kasih Allah. Saudara sekalian, kasih Allah pasti tidak gampang, karena dia bersifat sempurna. Sempurna menjadi nilai yang tertinggi dari kasih itu. Maka untuk bisa mengasihi seperti Allah mengasihi, kita diberi teladan yang utama melalui Kristus yang mau menderita, rela sengsara, bahkan mati untuk membuktikan bahwa Allah mengasihi kita. Dimulai dengan terlebih dahulu bahwa Allah mengasihi kita dengan mengutus putranya itu, lalu sang kasih sendiri pada akhirnya membuktikan diri mengasihi manusia dengan mau wafat bagi kita. Karena itu dalam tugas kehidupan kita sehari-hari yang pada tahun ini kita sebut sebagai tahun jubileum, tahun pembebasan dan tahun kemerdekaan kita diajak untuk merayakan pesiarahan yang berpengharapan. Pesiarah kita semua menjadi pesiarah pengharapan yang didasarkan pada persembahan kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hati yang daripadanya keluar kasih Allah yang sejati. Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa ketika kita bertanya bagaimana kita hidup seturut kehendak Allah, kita tidak punya gambaran yang sama-sama, kita tidak mencari-cari lagi jawabannya, karena sudah ada contoh dan teladannya yang sejati, yaitu di dalam diri Allah yang menjadi manusia. Ada contoh yang sempurna dari pihak manusia, yaitu Allah yang menjadi manusia sendiri, sehingga pada akhirnya itu juga yang akan menjadi hukum dari apa yang menjadi tujuan akhir hidup kita, yaitu keselamatan abadi di surga. Nah, dalam seluruh perjalanan pesiaran kita di dunia ini, kita akan mendapati banyak pengalaman-pengalaman bagaimana kita dipanggil untuk mengasihi. Lebih konkret lagi, di keuskupan kita sedang memasuki tahun arah dasar keuskupan yang ke-8, yang kita beri tema Tahun Keadilan Sosial Kemanusiaan. Menjadi sangat konkret, menjadi sangat katakanlah fokus perhatian kita, yaitu kita ingin mengabdi kepada sesama dan masyarakat di mana kita berada. Melalui doa ardas kita diantar pertama-tama untuk punya dasar yang tepat, katakanlah demikian. Jadi kenapa kita melaksanakan Tahun Keadilan Sosial Kemanusiaan? Karena kita melihat semua manusia adalah sama. Sejak manusia pertama diciptakan sebagai citra Allah sendiri, sebagai gambaran Allah sendiri. Maka ketika kita berjumpa dengan siapapun dia, karena sama-sama manusia, kita adalah saudara. Itulah yang kita sebut sebagai persaudaraan yang sejati, yang mengatasi persaudaraan iman, yang mengatasi persaudaraan lintas iman, yang mengatasi persaudaraan mungkin suku atau bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kita menjadikan semua orang adalah saudara kita. Lalu bagaimana kita melaksanakan panggilan kepada nilai-nilai kemanusiaan itu? Kita belajarnya dan mengambil teladannya
dari Allah yang menjelma menjadi manusia, supaya kita semakin peduli, supaya kita semakin berbela rasa pada orang-orang yang dalam doa kita sebut kurang beruntung hidupnya. Kita tahu bahwa tidak akan pernah ada kesejahteraan bersama, tidak ada kesejahteraan umum tanpa mereka yang paling miskin diperhatikan. Maka panggilan kita mengikuti Yesus juga berbelas kasih kepada mereka yang paling membutuhkan. Dan dalam doa yang ketiga kita berdoa kepada Roh Kudus agar kita diberi kebijaksanaan yang sejati supaya bisa melaksanakan tugas itu dengan tangguh dan supaya kita bisa sungguh-sungguh mengedepankan apa yang menjadi nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan itu. Dan di mana tempat kita harus berkarya, tidak lain di tempat di mana kita hidup, kita berada. Sebagai Keuskupan Tanjung Karang, kita menjadikan masyarakat atau Provinsi Lampung sebagai wahana, sebagai tempat kita melaksanakan hukum kasih Allah itu. Nah, kepada kesempatan ini, sahabat Tuhan mengajak kita dan mengingatkan kita kembali, apapun yang kita rayakan dalam perayaan sakramental, yang mengingatkan kita akan juga tugas dan jati diri kita sebagai garam dan terang dunia serta sakramen keselamatan bagi semua orang, tidak lain adalah bahwa itu kita lakukan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita semua. Melalui persaudaraan sejati, melalui bela rasa dan kepedulian kepada mereka yang kurang beruntung hidupnya, dan juga melalui karya-karya sosial kemanusiaan dalam hidup kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Saudara-saudari terkasih, melalui keluarga kudus di Nazaret, Allah menunjukkan bahwa hidup dalam keluarga, dalam suatu rumah yang penuh kasih dan damai sejahtera, menjadi lambang kehadiran Allah sendiri. Maka marilah kita berdoa bagi keluarga di sini dan keluarga kita masing-masing kepada Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Kita menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga Bapak Nemesius yang hari ini memberkati rumah baru mereka, semoga Bapa berkenan hadir dan menjadi raja atas keluarga dan rumah di sini. Semoga rumah ini sungguh menjadi tempat berlindung, memancarkan kasih dan persaudaraan sejati. Semoga keluarga dan rumah di sini juga memancarkan damai sejahtera bagi para tetangga ataupun orang-orang yang singgah. Marilah kita berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Allah juga melimpahkan rezeki yang baik bagi keluarga ini, memberikan kesehatan dan melindungi mereka dari segala yang jahat, serta mendampingi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga mereka pun peduli kepada sesama, terutama mereka yang miskin dan tersinggir. Marilah kita berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi anak-anak kita, semoga mereka semakin bertumbuh dalam iman Kristiani yang sejati. Semoga mereka bertanggung jawab atas tugas-tugas yang mereka emban sekarang ini, dan agar kita pun membimbing mereka kepada Tuhan dan kedewasaan manusia Kristiani dengan teladan yang benar. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga kita masing-masing dan semua keluarga umat manusia, semoga Bapa semakin menyatukan kita dalam kasih,
dengan melayani satu sama lain, rendah hati dalam bersikap, dan sabar menanggung kelemahan satu sama lain. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para orang tua lanjut usia dan mereka yang sakit, semoga Bapa menghibur dan mendampingi mereka dengan kasih-Nya. Semoga kita pun semakin terbuka untuk menyambut mereka, memberikan bantuan yang mereka butuhkan, dan menjadi teman setia bagi mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi kebutuhan hidup kita masing-masing, menjawab kerinduan kita, dan semoga kita pun semakin tekun mengusahakan persatuan umat. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami berdoa juga untuk keselamatan jiwa Bapak Fransiskus Xavierus Wahyudi dan Ibu Agnes Siam. Semoga mereka beroleh kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga dan juga bersama para kudus, serta menjadi pendoa bagi keluarga dan kami semua yang masih bersiaran di dunia ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami yang maha baik, inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan, mengindahkan, dan mengabulkannya bagi kami, terutama bagi keluarga di rumah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Satukan dalam di dalam
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber damai dan bakti kami. Sudilah menolong kami agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan layak dan pantas dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya yang kami rayakan, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami, sebab ketika kerapuan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kepanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mendampingi kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudari terkasih, acara kita lanjutkan dengan pemberkatan rumah. Kita akan berdoa agar Allah berkenan hadir dalam rumah ini dan dalam keluarga di sini. Sebagaimana Yesus Sang Juru Selamat hadir dalam keluarga Nazaret, semoga dalam rumah dan keluarga ini pun tinggal damai sejahtera Allah karena kehadirannya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala kehidupan, dampingilah umat-Mu yang menghadap-Mu saat ini. Berkatilah ayat ini untuk memperingati cinta kasih-Mu, yaitu karya penciptaan dan karya penebusan-Mu yang agung. Sebab Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang, menyegarkan dan membersihkan tubuh kami. Engkau juga menciptakan air untuk melaksanakan rencana penyelamatan-Mu. Lewat air Engkau membebaskan umat Israel dari perbudakan ketika mereka menyeberangi Laut Merah yang sudah kering. Melalui air baptis kami Kau bebaskan dari segala dosa dan perbudakan setan, dan kami pun Kau angkat menjadi anak-anak-Mu terkasih. Bahkan dengan air dan darah yang mengalir dari lambung Kristus sendiri, diadakan kurban pendamaian antara kami dengan Dikau. Dengan tanda air pula para nabi-Mu mewartakan perjanjian baru yang dah Kau ikat dengan manusia. Air itu dikuduskan pula oleh Kristus di Sungai Yordan menjadi air yang memperbaharui hidup dan melahirkan hidup baru. Oleh sebab itu kami mohon semoga air ini dihidupi oleh Roh Kudus dengan rahmat cinta dan damai Putra-Mu yang mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kami semua Kau sucikan dari kecemaran dosa, Kau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, serta Kau jadikan anak-anak-Mu terkasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa pencipta alam semesta, kami bersyukur atas segala karya-Mu yang mengagumkan. Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami untuk membimbing hidup kami di tengah-tengah manusia. Dia membimbing kami dengan sabda dan perbuatan agar kami semua sampai kepadamu. Dia pun tinggal di tengah keluarga kudus Nazaret agar semakin serupa dengan kami. Maka kami mohon pandanglah dengan rela rumah baru dan keluarga Pak Memi di sini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas rumah dan keluarga di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bantulah agar dalam rumah dan keluarga ini damai sejahtera dan cinta kasih semakin bertumbuh dengan subur. Semoga segala usaha dan pekerjaan mereka dapat berhasil dengan baik. Semoga mereka Kau lindungi dari segala bahaya dan kejahatan, dan semoga Kau singkirkan godaan-godaan yang mengancam hidup dan keluarga mereka. Semoga mereka semakin peduli kepada sesama yang membutuhkan. Ya Bapa, kami serahkan seluruh rumah dan keluarga ini dalam perlindungan dan kuasa-Mu sendiri. Semoga Roh Kudus senantiasa menjadi pembimbing dan terang perjalanan hidup kami. Dan biarlah Kristus sendiri yang menjadi kepala dalam keluarga di sini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga Pak Nemi, inilah salib tanda kemenangan kita, sebab Kristus telah menyerahkan hidupnya di kayu salib demi keselamatan kita. Kristus telah menghancurkan maut dengan sengsara dan wafatnya di kayu salib. Dengan memasang salib ini, kita memaklumkan kasih setia Allah yang tidak berkesudahan. Dan semoga kita pun dapat menimba kekuatan salib Kristus untuk menjalani persiaran hidup kita di dunia ini, terutama dalam menjalani tahun Jubileum 2025 ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di atas perkasa
Ignatius Setiawan Triatmojo, yang saya hormati Romo Paroki Santo Andreas Rasul Marga Agung, yang saya hormati para Romo, yang saya hormati Ketua Stasi Jatimulyo Perdana, yang saya hormati Ketua Stasi Santo Andreas Rasul Marga Agung, para bini sepuh, yang saya hormati Kepala Desa Margadadi, yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, yang berbahagia Bapak Nemesius sekeluarga besar. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya berdiri di sini atas nama Bapak Nemesius yang pertama mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono, Bapak Uskup Ignatius Setiawan Triatmojo yang berkenan memberkati rumah ini. Semoga apa yang menjadi harapan dari keluarga Bapak Nemesius dapat dikabulkan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmatnya pada sore hari ini. Kita masih diberi kesehatan dan cuaca yang cerah. Acara pemberkatan rumah berjalan dengan lancar dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para Romo yang berkenan hadir pada sore hari ini, yang ikut mendoakan untuk pemberkatan rumah pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih semua yang pada saat ini hadir ikut serta untuk mendoakan pemberkatan rumah kami yang diselenggarakan pada sore hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para tukang dan juga semua yang terlibat untuk pembangunan rumah ini, sehingga pembangunan rumah ini dapat selesai dengan baik. Sekali lagi, kami atas nama Bapak Nemesius mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya, perkenankanlah kami selesai dari acara misa pada malam hari ini mengundang Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono, Bapak Uskup Ignatius Setiawan Triatmojo, para Romo, Bapak Ibu, dan semua yang hadir tanpa kecuali untuk bersantap malam bersama. Anugerah yang telah diberikan Tuhan bagi keluarga Bapak Nemesius. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada di dalam saya menyampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Uskup, para Romo, dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Sepatah dua kata, ini ada 3 patah kata. Makan ketupat di kota baru, kota barunya belum jadi-jadi. Saya ucapkan selamat tahun baru, semoga semuanya happy. Ketupat jahe dalam kuali, dimakan rame-rame satu keluarga. Provisiat kepada Mas Neme dan Mbak Vivi, rumah Sultan ini
semoga membawa bahagia. Dari Mutun ke Palembang, selamat ulang tahun kepada Romo Bambang. Sudah habis 3 patah itulah. Saya juga pakai Kota Baru. Anak nakal dari Kota Baru, selamat Natal dan Tahun Baru. Anak nakal suka cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi. Mengucap syukur atas selesainya pembangunan rumah dan mohon berkat bagi rumah baru, dan juga terima kasih atas partisipasi saudara sekalian boleh hadir untuk bersama-sama mendoakan apa yang menjadi wujud dari Bapak Neme. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi yang telah membantu kita boleh mendengarkan sabda Allah dan merayakan kesatuan kita dengan Ekaristi yang sudah kita sambut. Terima kasih juga untuk saudara-saudari sekalian yang siapapun yang telah mendukung kebersamaan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang mengagumkan, berkenan melimpahi kita semua dengan berkat-Nya dan meneguhkan hati saudara-saudari dengan iman, harapan, dan kasih dalam menjalani tahun yubileum. Dan karena saudara-saudari dengan setia mengikuti Kristus yang telah menampakkan diri bagi dunia sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan, semoga Dia menjadikan saudara terang bagi sesama. Semoga setelah persiarahan kita berakhir, kita sampai kepadanya, Kristus Tuhan, terang dari terang, yang ditemukan dengan sukacita besar oleh para majus dengan bimbingan bintang. Amin. Dan semogalah Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
Insinyur Pinjul Setiawan Triamojo sekarang mengucapkan propesiat pada keluarga Pak Ignatius atas rumah baru yang sudah diberkati. Semoga menjadi berkat juga bagi keluarga yang tinggal di sini dan siapa saja yang hadir dan singgah di rumah ini. Mas Neme dan anaknya Mbak Vivi, selamat ya atas rumah sultan ini, luar biasa. Provisiat, semoga kalian bahagia dan rumah ini menjadi kebanggaan, juga menjadi kebanggaan semua orang yang hadir, yang bertandang di sini, dan semoga berkat Allah selalu berlimpah untuk kalian Bapak dan Putra. Pada Bapak Ignatius, saya Romo Antonius Hendri yang sekarang tinggal di stasi Baikandis mengucapkan provisiat atas rumah baru. Semoga membawa berkat bagi keluarga juga bagi banyak orang. Berkatkanlah. Provisiat Mas Nemeh atas pembangunan rumah yang baru, semoga rumah ini menjadi oase tempat menimba spiritualitas hidup, menjadi komunitas iman, harapan, dan cinta, dan lewat rumah yang baru sungguh menjadi tempat yang aman, nyaman untuk berteduh dan menimba kekuatan dan kasih Allah. Dan siapapun yang datang, tempat ini mengalami sukacita, kebahagiaan, dan cinta. Tuhan memberkati semuanya. Provisiat, Provisiat. Mas Neme dan juga keluarga selalu diberkati dan selalu dilindungi Tuhan. Selamat kepada Mas Ignatius sekeluarga atas pemberkatan rumah yang baru dan kendaraan. Semoga semakin bahagia, panjang umur, dan sukses dalam karya dan titip pesan. Minta tolong kita selesaikan pembangunan Wisma Wiyata sampai selesai, Mas Neme. Kita gotong bersama-sama, kita kerjasama, dan semoga itu menjadi persembahan hidup kita sehingga berkenan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan kita. Terima kasih, berkat dalam. Sacetik aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus yang maringi. Sacetik aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun ya Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun ya Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula. Puji Tuhan, terima kasih acara hari ini untuk pemberkatan rumah Bapak Ignatius telah selesai, dan ucapkan terima kasih kepada Monsinyur Haruniono dan Monsinyur Aprin yang telah mempersembahkan misa untuk pemberkatan rumah ini, dan diucapkan terima kasih kepada para romo dan kepada Sektor Tugi dan kepada seluruh anggota KUR, Rektor, Mazmur. Mohon doanya untuk rumah ini agar diberi support yang baik dan damai untuk keluarga kami. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun.